Para pendengar, para penonton TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini di atas dunia adalah ujian. Karena itu maka manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu maksud. Allah ingin menguji manusia itu. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang maha berkuasa telah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menguji manusia itu, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Siapa di antara mereka yang mampu mengisi kehidupannya, mengisi usianya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita tahu bahwa setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada dua potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri manusia. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik yang oleh Al-Quran disebutkan taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi jiwa, demi nafsu. Wa ma sawwaha, dan demi yang Allah sempurnakan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu setelah manusia disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memasukkan ke dalam diri manusia itu dua potensi yang bertentangan, dua potensi yang berlawanan. Potensi apa gerangan? Fujuraha, kata Allah, potensi buruk, potensi fujur. Wa taqwaha, dan potensi takwa atau potensi baik. Karena itu setiap manusia memiliki dua potensi ini dalam dirinya. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi fujur, potensi takwa. Karena setiap manusia mempunyai dua potensi ini, maka setiap manusia pasti melakukan dua hal yang berdasarkan potensi yang diberikan oleh Allah itu. Seseorang akan melaksanakan keburukan dengan potensi buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap manusia akan melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan potensi baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari keburukan. Tidak ada. Sebaliknya, tidak ada manusia yang bersih dari kejahatan. Pasti ada kejahatan, pasti ada pelanggaran, pasti ada keburukan yang dilakukannya. Karena apa? Di dalam diri kita ini ada dua potensi yang berlawanan. Potensi fujur dan potensi takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah siapa saja di antara manusia itu yang telah menyucikan nafsunya, yang telah menyucikan dirinya dari sifat-sifat fujur itu tadi, yang membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang fahsya. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya itu dengan sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang dimiliki oleh potensi jahat tadi itu. Maka manusia yang paling rugi adalah manusia yang telah mengotori dirinya dengan kotoran yang bersumber dari potensi jahat itu tadi. Oleh karena itu, para pemirsa, ingatlah bahwa di dalam diri Anda, dalam diri saya, di dalam diri siapapun yang namanya manusia, dua potensi ini selalu ada di dalam diri manusia. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dua potensi ini saling berebut kekuasaan. Ketika niat kita melakukan perbuatan baik, apa kata fujur? Jangan melakukan itu. Ketika ada potensi buruk ingin melakukan, ketika niat kita ingin melakukan sesuatu, maka kata takwa tadi itu, jangan melakukan itu. Selalu berperang. Tapi ingatlah bahwa potensi buruk itu banyak supporternya, banyak backingnya. Yang pertama, bisikan dari jiwa, berdisikan setan-setan yang ada dalam diri manusia menjadi supporternya. Kemudian yang kedua menjadi supporternya adalah kilauan dunia yang ada di sekitar kita. Kilauan dunia itu memudahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang bersumber dari potensi jahat tadi itu. Kalau potensi jahat itu sudah berkembang dan bercokol di dalam hati manusia, maka potensi baik tadi itu akan tertekan kehidupannya. Sebaliknya, apabila potensi baik itu sudah bercokol dalam hati manusia, dan setiap manusia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka tertekanlah potensi buruk untuk mendorong nafsu manusia untuk berbuat buruk.